Halo pemirsa, sementara kini mengucapkan selamat Hari Natal untuk Anda yang merayakan. Kami siap hadirkan informasi penting dan menarik dalam suasana libur Natal dan Tahun Baru. Bersama saya Puri Anindita, inilah Nusantara Kini selengkapnya. Umat Kristiani di Indonesia rayakan Hari Raya Natal 2024. Mario Dendi dan John Kay mendapatkan remisi Natal bersama 687 narapidana di Lapas Salemba, Jakarta. Petugas gabungan berhasil mengevakuasi 29 pendaki saat erupsi Gunung Raung. Polisi tetapkan sopir truk menjadi tersangka dalam peristiwa kecelakaan maut di Tol Lawang, Malang. Gereja Katedral Jakarta menggelar misa Hari Raya Natal sebanyak 3 sesi. Mengusung tema Marilah Kembali ke Bethlehem, Gereja Katedral menyediakan tempat dengan kapasitas 4.300 kursi. Gereja Katedral menggelar misa yang dibagi menjadi 3 sesi, yakni pukul 08.30, pukul 11 siang, dan ditutup misa terakhir pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Humas Gereja Katedral, Susiana Suwadi, mengatakan Gereja Katedral sendiri sudah menggelar misa Natal sejak Kamis malam atau malam Natal yang dihadiri sebanyak lebih dari 4.800 umat. Misa Natal pagi, yakni Misa Pontifikal, dipimpin oleh Uskup Keuskupan Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo yang menyampaikan pesan Natal untuk terus bisa peduli dan memupuk rasa kemanusiaan terhadap sesama manusia dan peduli pada alam sekitar. Selain menggelar Misa Natal, Gereja Katedral juga menggelar Misa Malam Tahun Baru yang digelar pada Selasa dan Rabu atau 31 Desember serta 1 Januari 2025 mendatang. Hari ini Misa Natal akan berlangsung 3 kali di Gereja Katedral Jakarta. Di pukul 8.30 merupakan Misa Pontifikal yang dipimpin langsung oleh Uskup Keuskupan Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo didampingi oleh Kuria Keuskupan Agung Jakarta. Dan pada Misa 8.30 ini merupakan Misa Pontifikal yang memang dipimpin langsung oleh Bapak Uskup. Dan nanti di akhir dari Misa sebelum berkat itu akan diberikan berkat atau indulgensi penuh dari Bapak Uskup kepada umat yang mengikuti Misa, di mana biasanya dengan persyaratan sudah melakukan sakramen tobat. Dan kemudian nanti di pukul 11 itu merupakan Misa keluarga, di mana banyak sekali anak-anak yang hadir, dan panitia melalui Bina Iman Anak mempersiapkan beberapa acara khusus untuk anak-anak, yaitu acara di mana anak-anak nanti tentu saja akan misa akan dipimpin oleh Romo Yohanes Diodatus yang merupakan Romo muda yang nanti akan menyampaikan semuanya dalam bahasa yang tentunya mudah dipahami oleh anak-anak. Kemudian anak-anak juga akan melihat operet singkat berupa operet bercerita berkisah tentang kelahiran Kristus yang dimainkan juga oleh anak-anak dari. Sementara itu, ada yang berbeda dari Natal tahun sebelumnya di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB Immanuel Jakarta yang tidak menggunakan hiasan bola kristal tetapi menggunakan kain yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ibadah kebaktian Natal di Gereja
PB Immanuel Jakarta dihadiri ratusan jemaat yang mengikuti misa dengan hikmat. Pada momen Natal tahun ini, Pendeta Abraham Ruben Perseng memberikan pesan kepada masyarakat agar terus menjaga keberagaman. Dengan Natal diharapkan para jemaat terus menjalin tali silaturahmi dengan ikatan kepedulian tanpa dibeda-bedakan. Mengusung tema kesederhanaan Natal Kristus membawa kesukacitaan bagi dunia, Pendeta Abraham ingin mengajak umat agar tidak terlalu fokus pada hiasan Natal. Maka dengan itu, tahun ini GPIB Immanuel tidak menggunakan hiasan seperti biasanya, melainkan menggunakan kain dari beragam daerah yang melambangkan kesatuan negara Indonesia. Kami khususnya tadi ada pertanyaan soal hiasan pohon Natal. Di dalam ini kami tidak pakai hiasan bola-bola kristal dan sebagainya, tapi dengan kain-kain dari berbagai daerah yang ingin memberi pesan kepada warga jemaat dan kita yang hadir sini bahwa jangan lupa loh, kita punya akar tuh Indonesia gitu. Jadi jangan karena agama kemudian kita jadi eksklusif, jangan gitu. Di pohon itu ada kain dari Batak, dari Jawa, dari mana-mana itu. Kain khas daerah begitu. Jadi itu yang menjadi salah satu pesan yang berbeda. Ribuan umat Kristiani menjalani misa Natal di Gereja Katedral Ijen, Kota Malang yang menyelenggarakan misa hingga 5 kali. Dengan dipimpin oleh Pastor Paroki Romo Ignatius Adam Suncoko, gelaran misa Natal di Gereja Katedral Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel diikuti 1.000 umat Kristiani dan berjalan dengan hikmat. Panitia Natal 2024 Gereja Katedral Ijen, Robertus Heru, mengatakan jemaat melakukan misa Natal sejak Selasa malam, yakni pukul 18.00 dan 21.00 dan diikuti 2.500 jemaat. Sedangkan untuk tanggal 25 Desember, misa Natal dilakukan sebanyak 5 kali yang dimulai pada pukul 5.30 pagi serta ada jam khusus misa untuk anak dan lansia. Di beberapa kali misa yang ada ini memang antusias umat sungguh luar biasa untuk hadir mengikuti misa Natal ini. Kemarin pun dengan kondisi cuaca yang mungkin kurang bersahabat, tetapi yang hadir pun juga sangat banyak. Bahkan menurut hitungan kami panitia hadir sekitar 2.000 sampai 2.500 orang. Seperti itu. Yang kemarin. Kalau yang hari ini tadi kisaran sekitar 1.000 ada. Karena kapasitas kami di dalam ini terbatas sekitar 700 karena ada beberapa kursi. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat merayakan Natal 2024 kepada umat Kristiani dan mengajak untuk menebar cinta kasih serta memperkuat rasa kemanusiaan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem menjadi tema Natal tahun ini. Tema ini membawa pesan tentang kesetiaan dan kesediaan dalam mengikuti panggilan Tuhan. Nasaruddin percaya semakin dekat umat dengan ajaran agamanya, maka dunia akan semakin damai dan rukun. Ia berharap momentum perayaan Natal 2024 bisa memberikan rasa damai dan rasa rukun yang menjadi prasyarat pembangunan dalam negeri ini. Natal tahun 2024 mengangkat tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tema ini membawa pesan tentang kesetiaan dan kesediaan di dalam mengikuti panggilan Tuhan. Ajakan untuk terus menebar cinta kasih dan menguatkan bangunan kemanusiaan. Tema ini sejalan dengan semangat Kementerian Agama untuk mendorong umat mengamalkan ajaran agamanya. Sebab semakin lekat umat dengan ajaran agamanya, maka dunia akan semakin damai dan rukun. Tapi kalau sebaliknya, semakin berjarak antara umat dan ajaran agamanya, banyak risiko kerusakan, baik manusia maupun... Kita ke sorotan lain, terpidana kasus penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dendi, dan narapidana kasus pembunuhan terhadap seorang pengusaha John Refra alias John Kay mendapatkan remisi khusus pada Hari Raya Natal di Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat. Dari seluruh rutan dan lapas yang ada di Jakarta, sebanyak 687 narapidana mendapatkan remisi khusus 1 dan 19 narapidana mendapatkan remisi khusus 2 alias langsung bebas.
Raut bahagia terpancar di wajah para narapidana yang mendapatkan remisi khusus Hari Raya Natal tahun 2024. Remisi diberikan langsung secara simbolis oleh Kepala Kanwil Kumham DKI Jakarta, Andika Dwi Prasetya, di Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Remisi khusus 1 atau pemotongan masa hukuman diberikan kepada 183 narapidana, termasuk narapidana kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora, Mario Dandi, dan narapidana kasus pembunuhan terhadap seorang pengusaha, John Refra alias John K. Mario Dandi dan John K mendapatkan revisi khusus 1 karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman. Sementara mendapatkan remisi khusus 2 alias langsung bebas sebanyak 4 narapidana. Secara keseluruhan, jumlah narapidana di lapas dan rutan se-DKI Jakarta mendapat remisi khusus 1 sebanyak 687 orang dan yang mendapatkan remisi khusus 2 berjumlah 19 orang. Untuk saudara John K ya atau John Refra ya alias John K bin Paulinus Refra mendapatkan 1 bulan ya. Untuk saudara Mario Dandi juga sama 1 bulan. Pertimbangannya apa? Yang saya sebutkan tadi memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan remisi khusus hari Natal, yaitu salah satunya adalah nilai pembinaan ya baik. Artinya yang bersangkutan berperilaku baik, tenggang waktu masa pengusulan remisi khusus Natal. Mereka yang telah bebas diharapkan dapat melanjutkan kehidupan dengan normal dan terus berkelakuan baik serta berguna untuk masyarakat. Faisal Fazri, Jawa Post TV, Jakarta. Hari libur nasional perayaan Natal 2024, arus lalu lintas di beberapa ruas jalan di Jakarta terpantau lengang dibandingkan hari biasanya. Ruas jalan di Jakarta terlihat lengang mulai dari kawasan Merdeka Barat atau Patung Kuda menuju Jalan Merdeka Selatan hingga Jalan Bundaran Hotel Indonesia. Hal ini dimanfaatkan sebagian warga Jakarta untuk berolahraga. Sebagian warga terlihat berlari di kawasan Bundaran Hotel Indonesia sebab trafik arus lalu lintas yang dilewati sepi oleh kendaraan roda 4 dan roda 2. Sebagian warga Jakarta juga bersepeda sekaligus menikmati jalan-jalan di Jakarta yang pada hari biasa sering terjadi kemacetan. Juga kebetulan juga lagi enak banget cuacanya jadi aku hari pagi hari ini. Tadi rutenya kemana aja bang? Tadi saya start dari Setiabudi ke arah Senayan, balik lagi menuju ke Bundaran HI, kemudian saya mau balik lagi ke arah Senayan. Jadi sekitar 15 kilo dapat lagi hari ini. Hari ini nyaman bang buat olahraga? Nyaman banget, dan ditambah cuacanya enak banget, cerah, tapi dia nggak panas, tapi sejuk. Ya hari biasa macet, saya kantor di Blok M. Gimana ya? Masih dalam momentum libur Natal dan Tahun Baru, harga tiket bus di Terminal Poris Pelawat Kota Tangerang, Banten melonjak seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang. Ratusan penumpang pengguna jasa moda transportasi darat mulai memadati Terminal Poris Pelawat Kota Tangerang, Banten Selasa pagi. Para penumpang tujuan Jawa hingga Sumatera berbondong-bondong memanfaatkan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 untuk bersua dengan keluarga di kampung halaman atau berlibur ke sejumlah destinasi wisata. Pada umumnya masyarakat lebih memilih menggunakan moda transportasi darat untuk pergi berlibur lantaran biayanya yang sedikit cukup ringan meskipun ada kenaikan hingga beberapa persen. Kampung halaman. Kampung halaman. Berapa lama nanti di sana rencananya bang? Sekitaran 2 bulanan. 2 bulanan, oh lama juga ya. Kalau untuk harga tiket gimana bang saat ini bang? Ada kenaikan atau sama? Kenaikan bang kemarin-kemarinnya. Berapa banyak itu bang kira-kira bang? Kalau dari jasa kemarin sekitar 450-an, 400 kilo. Oh berarti ada kenaikan sekitar 30.000 ya bang? Sementara pihak perusahaan otobus mengungkapkan kenaikan harga tiket pada libur Natal dan Tahun Baru ini sekitar 25 hingga 30 ribu rupiah. Kenaikan harga tiket seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang pengguna jasa moda transportasi darat. Ya lumayan sih, cukup rame, tapi beda sama tahun kemarin. Kalau untuk peningkatannya sendiri Bu bisa disebutkan kira-kira berapa persen Bu jika dibandingkan dengan hari biasa? Oh hari biasa ya ada 50% dari hari biasa. Sejauh ini sudah berapa menjual banyak tiket? Kalau untuk di agen saya mah sudah penuh. Sudah penuh? Ya. Nah kalau Ibu sendiri perjalanan dari mana ke mana sih Bu? Kalau saya lihat ada dari Poris ke Solo, Semarang, Ponorogo, Malang, Surabaya. Meski
Meski mengalami peningkatan jumlah penumpang hingga 40% jika dibandingkan dengan hari biasa, namun jika dibandingkan dengan libur Nataru tahun lalu, penumpang di Terminal Poris Pelawat mengalami penurunan hingga sekitar 20%. Hakim Najili, Jawa TV, Tangerang, Banten. PDIP duga penetapan status tersangka Hasto Kristianto sebagai bentuk politisasi hukum. Nusantara Kini segera kembali. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Semambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pelakraan saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo rek. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah berencana akan menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada 1 Januari 2025.
Terkait rencana kenaikan tersebut, Keuskupan Agung Jakarta mengaku akan mengikuti keputusan dan kebijakan pemerintah yang berlaku. Menurut Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, meski Keuskupan Agung Jakarta mengikuti keputusan pemerintah yang menaikkan PPN menjadi 12%, namun tetap kritis menyikapinya. Menurutnya, rencana kenaikan PPN 12% bisa menimbulkan berbagai masalah. Ia juga menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk hidup sederhana. PPN pasti nanti yang mempunyai keahlian di dalam bidang itu tidak akan berhenti berdiskusi. Hanya tentu kalau pemerintah sudah memutuskan, tidak bisa lain kan kecuali ikut di dalam arus itu dengan kritis. Artinya tidak ikut, ya sudahlah ikut pemerintah mau apa kita ikut, enggak. Tetapi kritis terhadap masalah-masalah yang mungkin timbul karena keputusan itu. Dan kita belum tahu apa yang akan timbul dari masalah itu. Tentu yang namanya hidup sederhana itu harus. Beralih ke informasi lain, PDI Perjuangan buka suara soal penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Roni Talapesi menduga pengenaan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto merupakan formalitas teknis hukum semata. Selain bernuansa politis, terduga adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap penetapan status tersangka terhadap Hasto. Ini dilakukan usai PDIP melakukan pemecatan terhadap 3 kader yang telah merusak konstitusi. Sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PD Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik, terutama karena Sekjen DPP PD Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat 3 kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi. Selain itu, PDI Perjuangan menduga penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto sangat kental dengan aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Ini terlihat dari banyaknya upaya pembentukan opini yang mengangkat isu dari mantan calon legislatif dari PDIP Harun Masiku. Memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain: pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Sebelumnya, pada hari Selasa kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka terkait kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Menurut Ketua KPK Setio Budianto, dalam kasus ini Hasto berperan mendukung Harun Masiku sebagai anggota DPR RI pergantian antar waktu atau PAW dari pemilihan Sumatera Selatan atau Sumsel menggantikan Nazarudin Kimas yang meninggal dunia. Namun hal tersebut ditentang caleg PDIP yang berhak mendapatkan kursi PAW, yakni Rizky Aprilia. Hal ini yang membuat Hasto dan Harun menyuap Wahyu Setiawan. Dan dari penyidikan yang dilakukan, sebagian uang diberikan kepada Wahyu berasal dari Hasto. Selain itu, KPK juga menjerat Hasto dengan pasal perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku. Selain ditetapkan tersangka, KPK juga mencekal Hasto untuk bepergian ke luar negeri.
Ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saiful Bahri dan saudara DTI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1. Terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Setio Budianto menepis adanya politisasi terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menurutnya, langkah ini murni penegakan hukum. Apakah penetapan ini ada politisasi? Ini sama jawabannya, murni penegakan hukum. Gitu. Kemudian di Kongres ada pihak-pihak yang akan mengganggu. Selama ini ya kami pimpinan sama sekali tidak ada informasi, masukan dan lain-lain terkait masalah Kongres atau segala macam. Kami hanya mendengarkan proses ekspos dan jalannya ekspos. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan, dihadiri oleh semua pimpinan lengkap, termasuk dari kedeputian yang lain. Ya, jadi posisinya artinya kedeputian di penindakan, tapi dari direktoratnya lengkap, gitu. Ya, sehingga menurut saya keputusannya diambil secara bulat, dan itulah yang menjadi. Ratusan hektar lahan sawah di Serang, Banten terendam banjir. Nusantara Kini segera kembali. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Isimu kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya segar rasanya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.
Dino iki pojok kampung nyopo riko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semoblak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek keteten nang mongso rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tetep waspada. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Bencana banjir susulan aliran sungai lereng Gunung Raung kembali menerjang Desa Jambe Arum, Kecamatan Sumber Jambe, Jember, Jawa Timur. Inilah video amatir saat banjir bandang aliran sungai lereng Gunung Raung kembali menerjang Desa Jambe Arum. Aliran sungai berupa lumpur pekat mengalir deras seiring intensitas curah hujan tinggi di kawasan lereng Gunung Raung. Banjir bandang tidak membuat panik warga sekitar, mereka justru berbondong-bondong datang ke bantaran sungai untuk menyaksikan aliran sungai bercampur lumpur. Padahal potensi banjir bandang susulan cukup besar dan sangat membahayakan serta mengancam keselamatan warga. Di Dusun Kerajaan, Utara Yayasan, terus di Jembatan Sungai Bire, dan di Jembatan Sungai Kolbu. Artinya warga saat ini tidak bisa kemana-mana ya Pak ya? Ya, untuk yang agak kesulitan itu untuk masyarakat Dusun Kerajaan. Karena terkepung jalur 3 jembatan itu banjirnya meluap. Tapi kalau untuk dusun yang lainnya seperti Sumber Opak. Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur menerjunkan 1 unit alat berat untuk membersihkan material banjir pasca diterjang banjir bandang susulan di Desa Jambe Arum. Beginilah kondisi aliran Sungai Bireh, Desa Jambe Arum, Kecamatan Sumber Jambe, Jember saat dilakukan normalisasi pada Rabu siang. Material banjir bandang berupa lumpur tebal dan bongkahan kayu meluap hingga ke badan jalan dan sempat melumpuhkan akses jalan penghubung desa. 1 unit ekskavator diterjunkan pemerintah Kabupaten Jember untuk membersihkan sisa material banjir. Selain membersihkan jembatan yang tertutup material banjir, petugas juga melakukan upaya pengerukan di sepanjang aliran sungai hingga bendungan yang tersumbat material banjir. Dari material kayu dan lumpur juga memperlancar yang ada di bendungan di atas. Cuman memang kami kesulitan berkaitan dengan akses untuk alat berat. Sudah khawatir kalau karena beberapa ada sawah yang terendam lumpur dengan ketinggian yang. Sebelumnya, pada Selasa kemarin, 3 desa di Kecamatan Sumber Jambe, Jember diterjang banjir bandang dari lereng Gunung Raung. Warga panik karena banjir dengan material lumpur serta kayu datang begitu cepat. Inilah video amatir saat aliran banjir bandang datang dan merobohkan pepohonan di Kecamatan Sumber Jambe. Lumpur pekat bercampur gelondongan kayu di aliran sungai lereng Gunung Raung terbawa arus deras dan menimpa 3 desa di Kecamatan Sumber Jambe, yakni Desa Rowosari, Jambe Arum, dan Gunung Malang.
Banjir bandang memicu kepanikan warga sekitar yang bergegas mengungsi mencari tempat yang lebih aman. Intensitas curah hujan yang tinggi sejak 2 hari terakhir juga menjadi penyebab utama terjadinya bencana banjir di sejumlah wilayah di Kabupaten Jember. Ada kerugian satu rumah hancur, kemudian yang kedua ada perusahaan paving punya Ibu Supir, habis sama mesin-mesinnya tertutup lumpur. Kemudian yang kedua ada perusahaan kayu sama mesin kayunya diangkut oleh banjir, kerugian masyarakat. Kemudian yang kedua itu dari lahan pertanian, namun hujan masyarakat begitu banyak berapa, namun lumayan berapa hektar itu kan rusak. Ini kan ada banjir susulan ya Pak ya, terus kewaspadaan bagi Tugas gabungan dan relawan berhasil mengevakuasi 29 pendaki saat terjadi erupsi di Gunung Raung. Para pendaki kemudian dibawa ke base camp di Sumber Ringin, Bondowoso untuk beristirahat dan diperiksa kesehatannya. Saat erupsi Gunung Raung terjadi, dilaporkan terdapat 9 pendaki yang berada di jalur pendakian hingga pos terakhir. Petugas gabungan dan relawan kemudian melakukan penyisiran di jalur pendakian lewat Kabupaten Bondowoso. Dari hasil penyisiran tersebut diketahui terdapat 20 pendaki yang menyusul untuk turun dari Gunung Raung. Total 29 pendaki dinyatakan selamat dan saat ini berada di base camp Teduh Glamping. 3 diantaranya merupakan pendaki perempuan. Mereka berasal dari Mojokerto, Sidoarjo, Purbalingga, Lumajang, Surabaya, dan Semarang. Waktu kita pasti jalur lagi trekking, tiba-tiba ada hujan abu sih. Hujan abu ya? Ada dentuman nggak? Ada beberapa kali. Beberapa kali ya. Terus saat itu gimana? Apa yang dilakukan? Langsung turun. Langsung turun ke pos 1. Ya, pos 1. Rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa khususnya atau pecinta alam ya, untuk sementara ini jangan melakukan pendakian di Gunung Raung, mengingat Gunung Raung sudah level 2, jadi kita tetap antisipasi terhadap pada rekan-rekan semua atau adik-adik mahasiswa. Ratusan hektar area persawahan di Kabupaten Serang terendam banjir. Sebagian lahan pertanian padi dinyatakan busuk. Banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Serang, Banten menyebabkan 586,5 hektar lahan pertanian padi terdampak. 123 hektar hasil tanam padi dinyatakan puso atau gagal panen karena tanaman padi terendam banjir selama 3 hari. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang banyak menerima laporan dari masyarakat bahwa lahan pertaniannya terendam banjir akibat terus-menerus diguyur hujan. Tingginya curah hujan menimbulkan banjir di sejumlah daerah yang dampak buruknya sangat dirasakan oleh para petani padi. Total yang kena banjir sawah di Kabupaten Serang itu ada 586 hektar. Tapi alhamdulillah dari 586,5 hektar itu surut 305. Jadi yang pusok itu 123 hektar. Ini yang terendamnya lebih dari 3 hari. Kalau terendamnya kurang dari 3 hari, alhamdulillah bisa surut, tadi bisa selamatkan. Nah ini yang surut, yang pusok 123 hektar ini, kita akan coba nanti untuk minta ke provinsi. Hari ini kita akan diskusi dengan Dinas Provinsi untuk bisa ada pengadilan bibit. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang sudah melaporkan hal tersebut ke tingkat provinsi. Itu dilakukan agar nantinya para petani yang mengalami gagal panen mendapatkan bantuan berupa penggantian benih padi. Suhendi, Jawa Post TV, Kabupaten Serang, Banten. Kementerian Pertanian menyiapkan langkah strategis di tahun 2025 untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan program cetak sawah dan optimalisasi lahan atau OPLAH akan terus dikejar untuk meningkatkan produksi padi nasional. Yang mendorong jajarannya untuk terus bekerja dengan optimal guna menyukseskan cetak sawah dan OPLAH. Kementan akan meningkatkan sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam membangun ataupun rehabilitasi infrastruktur irigasi. Ini dilakukan sebagai langkah mendukung program cetak sawah dan OPLAH. Kementan juga berkomitmen menyiapkan sarana prasarana seperti pupuk maupun alat dan mesin pertanian. Swasembada turunannya adalah kita perbaiki irigasi bekerja sama dengan Kementerian PU. Dan kita rapat lagi
finalisasi di hari Jumat nanti. Yang kedua adalah pangan bergizi, kita kerjasama dengan Kementerian Desa. Kemudian yang lainnya pupuk, alat mesin pertanian, kemudian olah tanah, cetak sawah, itu tanggung jawab penuh di Kementerian Pertanian. Persiapannya sudah matang, bahkan semua peralatan sudah siap di lokasi, langsung bekerja di 1 Januari. Kita ke Banten, harga telur ayam di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang melonjak hingga 50%. Satu pekan lalu, harga telur masih berada di kisaran Rp26.000 per kilogram dan kini menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Sejumlah pedagang di Pasar Badak Pandeglang, Banten mengeluhkan tingginya harga telur ayam saat ini. Harga telur ayam kini melonjak menjadi Rp32.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp26.000 per kilogramnya. Sejumlah konsumen merasa keberatan dengan naiknya harga telur. Mereka terpaksa mengurangi jumlah pembeliannya. Mahal ya? Berat nggak sih dengan harga ini? Agak berat nggak sih? Berat, karena biasa harga 24 atau 25 gitu kan, jadi 30. Dengan harapan Turun lagi aja. Normal lagi ya? Ya, biasanya 3 kilo, 2 kilo. Kalau sekarang? Kilo. Kenaikan harga membuat para pedagang harus kehilangan omset sekitar 50%. Kenaikan harga telur diduga akibat harga pakan yang tinggi dan faktor cuaca. Kemarin masih ya 29 ya sampai 30, sekarang nyampe 32. Seminggu yang lalu. Kalau lagi normalnya ya kita ambil satu mobil ya. Satu mobil kan isinya kan 300-an. Ada kenaikan harga, sekarang paling dikirim itu paling ya 150 ataupun 100. Itu pun ya dicicil-cicil gitu. Para pedagang maupun pembeli berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah tegas untuk mengembalikan harga telur agar masyarakat tidak semakin terbebani. Yusef Kurnia, Jawa Post TV, Pandeglang, Banten. Polres Sumedang ungkap 7 kasus kekerasan seksual anak dan TPPO. Nusantara Kini segera kembali. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Semambiru, Surabaya. Total seberat 1 kg dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.
saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo rek. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Polisi akhirnya menetapkan sopir truk tronton sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan melukai 48 orang lainnya di kilometer 77.300 Tol Pandaan Malang. Penetapan status tersangka terhadap Sigit Winarno, sopir truk tronton, setelah polisi melakukan gelar perkara. Sigit dinilai melakukan sejumlah kelalaian, mulai dari mengabaikan kelaikan jalan truk, dan salah dalam penanganan truk gagal operasi saat ditanjakan. Hal ini mengakibatkan truk meluncur kencang tak terkendali ke arah belakang dan menjadi penyebab kecelakaan dengan bus pariwisata. Meski sudah berstatus tersangka, polisi belum melakukan penahanan karena alasan sang sopir masih menjalani pemeriksaan dan rawat inap di Rumah Sakit Prima Husada. Musibah kecelakaan ini terdapat unsur kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh sopir truk. Dengan demikian, maka sopir truk atas nama Saudara Sigit Winarno ini kami tetapkan menjadi tersangka dengan persangkaan pasal 310 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang. Masih dari sorotan kriminal, unit PPA Satreskrim Polres Sumedang, Jawa Barat mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dari kasus tersebut, 7 orang tersangka telah ditangkap dan terancam hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Ketujuh orang tersangka tertunduk saat digiring petugas di Mako Polres Sumedang, Jawa Barat. Dari ketujuh tersangka, 5 diantaranya merupakan pelaku kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang 2 diantaranya merupakan lansia. Sementara 2 orang lainnya merupakan tersangka dari tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kasus kekerasan seksual terhadap anak dan TPPO terjadi di 6 kecamatan wilayah Sumedang. Dari kelima kasus kekerasan seksual terhadap anak, dilakukan kelima tersangka dengan modus berbeda. Di antaranya bujuk rayu 2 pelaku kepada sang pacar yang berusia 14 dan 17 tahun. Kemudian seorang ayah tiri yang membujuk membelikan handphone serta uang Rp35.000 untuk korban. Serta seorang tetangga yang mengancam bakal membunuh korban berusia 13 tahun dan memberikan uang. Serta bujuk rayu seorang kakek tiri kepada korban berusia 15 tahun dengan cara memberikan uang jajan. Sementara untuk kasus tindak pidana perdagangan orang, dilakukan 1 tersangka yang menawarkan pekerjaan lewat media sosial menuju Malaysia. Namun korban dibawa ke Brunei Darussalam sebagai pengurus binatang peliharaan tanpa digaji. 1 tersangka TPPO lainnya menawarkan 2 orang perempuan berusia 15 dan 27 tahun lewat aplikasi Kencan dengan harga Rp600.000. Semua tersangka ini ditangkap petugas beserta barang bukti. Jumlah tersangka sebanyak 7 tersangka.
tadi sesuai yang disampaikan, 7 tersangka itu 5 tersangka persetubuhan terhadap anak di bawah umur, kemudian 2 tersangka TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Pertama, modusnya itu menawarkan pekerjaan melalui aplikasi media sosial Facebook. Ya, ini ada unsur penipuannya, dibilangnya di Malaysia, dibawa ke Malaysia, kemudian di sana jadi pembantu rumah tangga, tapi ternyata tidak sesuai. Akibat perbuatannya, 5 tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak terancam kurungan penjara 15 hingga 20 tahun dan denda sebesar 5 miliar rupiah. 2 tersangka kasus TPPO terancam 15 tahun penjara dan denda sebesar 15 miliar rupiah. Usep Adiwihanda, SMTV, Sumedang, Jawa Barat. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menggelar seminar literasi digital sosialisasi untuk mencegah judi online di Kabupaten Pandeglang. Kampanye ini untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online. Judi online telah menjadi ancaman serius bagi keamanan dan keselamatan masyarakat, terutama generasi muda. Untuk mencegah hal tersebut, Bakti.Kominfo Republik Indonesia melaksanakan kegiatan seminar literasi digital, sosialisasi pencegahan dan edukasi bahaya judi online. Selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online, kegiatan ini juga untuk mempromosikan perilaku positif dan sehat di kalangan masyarakat, serta mengurangi angka kejahatan judi online. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa narasumber. Salah satunya adalah pakar komunikasi dan pengamat pariwisata Adi Kusuma. Diharapkan kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremoni saja, melainkan ada tindak lanjutnya untuk bersama-sama memerangi kejahatan judi online ini. Literasi digital, sosialisasi pencegahan dan edukasi bahaya judi online ya. Kita mengedukasi masyarakat Pandeglang dan sekitarnya dan menyampaikan regulasi-regulasi, aturan hukum, payung hukum dan juga nanti dampak yang memang diakibatkan daripada hukum itu. Selanjutnya tadi saya juga berbicara terkait dengan strategi komunikasi dan juga bagaimana meliterasi warga-warga yang ada di Pandeglang ini dengan seminar ataupun juga bahasan-bahasan terkait dengan melek digital untuk pencegahan dan bahaya judi online itu. Harapannya ke depannya ini bukan hanya sebatas kegiatan seremonial, tapi harapannya tingkat penggunaan ataupun juga tingkat judi online di Pandeglang bisa menurun, minimalnya menurun. Sementara Kepala Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang, Nandar Subtandar menegaskan komitmennya dalam mencegah dan memberantas judi online melalui berbagai langkah edukasi yang menyasar masyarakat dan pelajar. Satu hal yang positif dan bagus sebetulnya kami memang butuh dari semua stakeholder ya, terhadap pemberantasan judi online. Ya, salah satunya mungkin ini Bakti.Kominfo. Artinya Bakti.Kominfo itu kan hanya berbicara tentang infrastruktur, ya, tapi kali ini sudah meluas dan patut kita syukuri. Pandeglang jadi salah satu fokus untuk pelaksanaan pemberantasan literasi digital untuk pemberantasan judi online. Judi online membawa dampak buruk dan ancaman serius bagi generasi muda, seperti kerugian finansial yang besar, kerusakan psikologis, serta sanksi hukum yang berat. Yusef Kurnia, Jawa Pos TV, Pandeglang, Banten. Realita hidup perajin kain lurik akan kami hadirkan usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Isimu kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semublak gede ambek merotak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedaden nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tetep waspada. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan mengembangkan olahraga bulu tangkis di Kabupaten Pandeglang, PB Wira Muda Utama menggelar turnamen bulu tangkis tingkat muda. Turnamen digelar untuk mencari bibit muda berbakat. Turnamen bulu tangkis bertajuk SDIT Intern Cup 2024 ini digelar di Gedung Geraha Pancasila, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sedikitnya 160 siswa tingkat sekolah dasar berpartisipasi dalam turnamen tahunan ini. Ada 8 kategori yang dipertandingkan dalam kegiatan ini, yakni 5 kategori Wira Muda Utama dan 3 dari kategori SDIT. Turnamen ini bertujuan untuk mencari dan mengembangkan bakat muda dan meningkatkan kualitas bulu tangkis di Kabupaten Pandeglang. Kegiatan ini akan digelar selama 3 hari ke depan. Ketua PB Wira Muda Utama Wahyu Kusumadi mengatakan turnamen ini merupakan bagian dari program pembinaan jangka panjang. Sebenarnya SDIT, jadi bertajuk PB Wira Muda Utama SDIT Intern Cup tahun 2024. Turnamen kali ini sudah yang kesekian, kalau dihitung itu mungkin kita sudah yang ke-10 kali kepada kalian. Alhamdulillah turnamen kali ini kita selenggarakan 3 hari insya Allah. Dari mulai hari ini, Rabu tanggal 25 sampai hari Jumat tanggal 27 Desember 2024. Kami harapkan sih lahir bibit-bibit bulu tangkis muda dari kejuaraan ini, dari turnamen ini. Ketua Harian PBSI Pandeglang,
mendukung penuh turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan oleh PB Wira Muda Utama ini. Kami dari PBSI ya, apresiasi yang sebelumnya kepada PB Wira Muda Utama atas pelaksanaan kita turnamen hari ini yang antusiasmenya sangat tinggi sekali. Kami tidak menduga bahwa sampai seperti ini kuotanya sampai 116 peserta. Jadi dari hasil turnamen ini kami berharap bahwa turnamen ini bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap pembinaan dan pelatihan di Pandeglang ini. PBSI Pandeglang memastikan kegiatan turnamen serupa akan terus dilakukan di Kabupaten Pandeglang untuk mencari bibit muda berbakat di bidang olahraga bulu tangkis. Yusuf Kurnia, Jawa Pos TV, Pandeglang, Banten. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Nusantara Kini hari ini. Saya Pura Nindita beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat merayakan Natal dan sampai jumpa. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.